Pesona si gadis desa, episode 207 dengan judul Buaya Gatal. Selamat mendengarkan. Vedo mengeluarkan keringat dingin ketika ditatap dengan begitu intens oleh ayah dan ibunya Luri. Tadi setelah Vedo tersadar kalau Luri telah mengetahui perihal fitnah yang dilakukan oleh Kanita, dia langsung bergegas pergi ke Shanghai. Dan sesampainya Vedo di negara ini, dia langsung pergi menuju kediaman keluarganya Luri, guna menjelaskan bahwa yang dikatakan oleh Kanita tidaklah benar. Namun siapa sangka kalau kedatangan Vedo ternyata sudah ditunggu oleh Glenn dan juga Nania. Dengan penuh kemurkaan, Glenn dan Nania langsung menghajar Vedo sampai babak belur begitu dia keluar dari dalam mobil. Sebenarnya tadi Vedo bisa saja melawan, tapi dia cukup sadar diri kalau apa yang dilakukan oleh Glenn dan Nania adalah karena dia yang telah membuat Luri bersedih. Wajar, dan Vedo sangat mengerti akan hal ini. Jadi dia pasrah saja ketika tubuhnya dijadikan bulan-bulanan oleh kedua orang ini. Vedo, apa kau baik-baik saja? Wajahmu babak belur begitu. Ingin dikompres dulu tidak? Tanya Nita tak tega melihat pria yang telah mengecewakan putrinya terluka seperti ini. Tidak usah, Bibi. Terima kasih, jawab Vedo sambil tersenyum kecut. Aku pantas menerima ini dari Glenn dan Nania. Mereka punya hak untuk menghajarku yang telah membuat anggota keluarga mereka kecewa. Aku pantas menerimanya. Luyan menghela nafas. Dia terus menatap lekat raut wajah Vedo yang terlihat begitu menyesal. Dari sini Luyan mencoba meyakini kalau Vedo tidaklah bersalah seperti yang sedang heboh dikabarkan. Dia percaya kalau pria ini hanyalah korban dari keegoisan seorang wanita. Paman, Bibi, bisakah aku bertemu dengan Luri? Aku tahu dia pasti sangat membenciku setelah melihat berita yang beredar di media. Akan tetapi dia juga perlu tahu bahwa aku tidak pernah melakukan hal serendah seperti yang diberitakan. Antara aku dengan Kanita hanyalah seorang mantan yang dulu pernah bersama. Tapi setelah itu aku tak pernah mau menjalin hubungan apapun lagi dengannya. Tolong Paman dan Bibi percaya padaku ya. Aku memang pria brengsek, tapi aku tidak pernah sekalipun terfikir untuk menghamili wanita yang bukan istriku. Kanita hamil bukan karena aku, tapi dia sengaja menargetkan aku karena tak terima melihat kedekatanku dengan Luri. Jika Paman dan Bibi masih belum percaya, aku punya buktinya. Tunggu sebentar. Vedo dengan sedikit tergesa menyalakan ponselnya, kemudian menunjukkan satu video di mana Andero tengah melakukan konferensi pers untuk membongkar kebenaran yang sebenarnya. Astaga, jadi bayi yang dikandung wanita itu adalah anak dari pria ini. Pekik Nita syok. Dia sampai ternganga tak percaya melihatnya. Benar, Bibi. Tapi dia sengaja mengaku kalau itu adalah anakku dengan tujuan ingin menghancurkan hubungan percintaanku dengan Luri, sahut Vedo. Bagaimana bisa ada wanita sekejam dia? Ya Tuhan, dunia sudah semakin tua. Sudah ada banyak manusia yang bertindak tanpa menggunakan logika sehatnya. Benar-benar sangat disayangkan. Vedo mengangguk. Dia merasa sedikit lega karena setidaknya orang tua Luri masih percaya kepadanya. Sekarang tugas Vedo tinggal satu lagi, yaitu kembali mendapatkan kepercayaan gadis desanya. Namun sebelum sempat Vedo menanyakan keberadaan Luri, dia sudah lebih dulu dibuat syok saat Paman Luyan memberinya sepucuk surat yang ditulis Luri untuk keluarganya. Ved, jujur Paman merasa lega karena ternyata kabar itu tidaklah benar. Akan tetapi kedatanganmu kemari sangatlah terlambat karena Luri sudah lebih dulu percaya bahwa anak yang dikandung oleh wanita itu adalah anakmu. Ucap Luyan sembari mengambil surat dari saku bajunya. Ini adalah surat yang ditulis oleh Luri. Bacalah, nanti kau akan paham kenapa Luri melakukan semua ini.
Dengan nafas tercekat dan tangan gemetaran, Vedo mulai membaca huruf demi huruf yang merupakan curahan hati Luri. Dan ketika Vedo membaca bagian di mana Luri telah merasa dibohongi 2 bulan lalu, saat Vedo mengaku mendatangi seorang kliennya di hotel, di saat itu dunia Vedo seakan menggelap seketika. Dia tidak menyangka kalau Luri akan mengingat kejadian di mana Vedo memang beralasan ingin menemui seorang klien yang sebenarnya adalah Kanita. Vedo terpaksa berbohong karena tak ingin membuat Luri berpikir macam-macam. Akan tetapi Vedo sama sekali tidak menyangka kalau Luri sebenarnya memendam kecurigaan, tapi dia memilih untuk diam. Vedo terlalu brengsek, bukan? Pergi, ucap Vedo. Dia menelan ludah kemudian menatap bergantian ke arah ayah dan ibunya Luri. Pergi kemana maksudnya, Paman? Luri pergi kemana? Ke London, jawab Luyan. Sebenarnya hari ini dia memintamu datang kemari adalah karena ingin berpamitan, Ved. Dia dan Galang sama-sama memenangkan beasiswa kuliah kedokteran di London. Namun Luri sengaja merahasiakan hal ini darimu karena dia khawatir kau akan melarangnya pergi. Paman harap kau tidak merasa dipermainkan oleh Luri ya, Ved. Dia melakukan ini semua demi agar bisa terlihat pantas ketika kalian bersama nanti. Luri sedang berjuang untuk hubungan kalian. Kapan dia pergi, Paman? Tanya Vedo dengan suara yang sangat pelan. Harusnya besok Luri dan Galang baru akan berangkat ke London. Akan tetapi Luri meminta keberangkatannya dipercepat setelah wanita itu menelponnya dan mengatakan tengah mengandung anakmu. Di dalam surat itu tertulis alasan kau menolak bertanggung jawab adalah karena kalian akan menikah. Luri pasti merasa sangat bersalah jika dia sampai menjadi penyebab seorang anak lahir tanpa didampingi oleh ayah kandungnya. Dia mengalah demi masa depan bayi yang dia pikir adalah benar anakmu, Vedo. Dia terguncang, lalu mengambil keputusan untuk pergi menjauh dengan harapan kau bersedia untuk bertanggung jawab pada bayi itu. Jawab Nita menggantikan suaminya bicara. Luyan dan Nita saling menatap ketika melihat Vedo yang langsung lemas begitu tahu kalau putri mereka sudah tidak ada di negara ini lagi. Sungguh, mereka sangat kasihan pada pria ini. Akan tetapi apa mau dikata, mereka tidak bisa menyalahkan keputusan Luri sepenuhnya. Namun satu yang jelas, baik Luyan maupun Nita, mereka sama-sama lega karena Vedo bersih dari masalah yang membuat Luri pergi dari rumah. Ternyata aku sangat buruk sampai-sampai Luri pun tak bisa mempercayaiku seperti ini. Tidak kusangka dia akan lebih memilih untuk pergi bersama laki-laki lain ketimbang meminta penjelasan dariku. Ucap Vedo sambil tertawa sedih. Dia sakit sekali saat tahu kalau Luri telah merencanakan kepergiannya bersama Galang dari jauh-jauh hari. Dia kecewa. Tanpa disangka-sangka satu pukulan kuat langsung mendarat di wajah Vedo begitu dia meluapkan kekecewaannya terhadap Luri. Sambil memegangi pipinya yang terasa kebas, Vedo berniat membalas balik orang yang sudah tiba-tiba memukulnya. Namun baru saja Vedo mengangkat setengah tangannya, dia langsung keki melihat keberadaan Nania yang tengah memelototkan mata sambil membawa pemukul bisbol di tangannya. Vedo mati kutu. Kak Vedo, kau itu memang benar-benar sudah tidak tertolong lagi ya. Berani sekali kau berpikir seperti itu tentang kakakku. Amuk Nania sambil menatap Vedo dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Cih, dipikir hanya kau saja apa pria tampan yang ada di muka bumi ini? Sadar kak, sadar. Kak Galang bahkan 1000 kali jauh lebih tampan darimu. Tapi apa? Kak Luri bahkan menolaknya hanya demi pria tak tahu diri sepertimu. Dan sekarang dia pergi jauh gara-gara kau yang gatal. Dasar buaya, kakakku banyak menderita batin asal kau tahu. Huh. Kakakmu yang tidak jujur padaku, sahut Vedo sambil melihat ke arah lain. Tatapan mata Nania terlalu galak, dia enggan melihatnya. Kau yang lebih tak jujur pada kakakku.
Bilangnya ingin menemui teman bisnis. Tapi kenyataannya kau malah menggatal dengan si Kanita-Kanita itu. Hih, sekalinya buaya gatal tetap saja buaya gatal. Kau benar-benar sudah tidak terselamatkan lagi. Kak Vedo, aku sangat mendukung keputusan Kak Luri yang lebih memilih pergi bersama Kak Galang daripada dia harus terus makan hati karena terus bersama pria gatal sepertimu. Payah kau. Umpat Nania tak tanggung-tanggung mendikte kesalahan Vedo. Sadar kalau kemarahan putrinya masih akan terus meluap, Nita memutuskan untuk membawa Nania pergi dari hadapan Vedo. Dia merasa tak enak hati karena putrinya ini terlalu belak-belakan dalam memaki dan mengungkit kesalahan pria Jepang itu. Nita masih memiliki hati untuk tidak membiarkan Nania semakin melukai perasaan Vedo yang memang sedang terluka karena ketidakjujurannya sendiri. Dia iba